Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur ya hari ini. Oh ya, tetap selalu ikuti protokol kesehatan ya dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Missy Anggraini dengan NIM 501190044, jurusan Ekonomi Syariah di UIN STS Jambi. Di sini saya ingin memberikan paparan atau penjelasan mengenai manajemen risiko syariah. Ketika berbicara tentang risiko, apa yang terlintas dalam benak teman-teman semua? Apakah sebuah ancaman atau bahaya? Dilansir dari berbagai blogspot.com, pada dasarnya risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti akan menyebabkan keuntungan atau kerugian. Menurut Weideman, sesuatu kemungkinan yang terjadi menyebabkan keuntungan ini disebut dengan peluang atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menyebabkan kerugian disebut dengan istilah risiko atau risk. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang atau perusahaan akan dihadapi dengan kemungkinan yang dapat merugikan. Mungkin timbul satu pertanyaan di benak teman-teman semua, bagaimana jika kemungkinan tersebut akan menguntungkan sesuatu yang besar? Kalaupun rugi, itu hanya sekali saja. Misalkan membeli lotre. Apabila kita beruntung, kita akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan kalaupun rugi, uang yang dikeluarkan untuk membeli lotre relatif kecil. Apakah ini tergolong risiko? Jawabannya, tentu saja. Selama kita mengalami kerugian, sekecil apapun itu akan tetap dianggap dengan risiko. Cakupan manajemen risiko meliputi 3 hal utama, yaitu identifikasi risiko, evaluasi atau pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Secara garis besar, risiko dapat dikategorikan dengan risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni merupakan risiko di mana kemungkinan keuntungan tidak ada, tetapi keuntungan kerugian ada. Contohnya seperti kebakaran, banjir, dan kecelakaan. Sedangkan risiko spekulatif merupakan kemungkinan terjadi kerugian dan terjadi keuntungan. Misalnya seperti membeli saham di bursa efek. Di mana proses investasi akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi akan menimbulkan keuntungan secara finansial dan di lain sisi akan menimbulkan risiko kerugian. Risiko dalam perspektif Islam muncul karena posisi manusia sebagai seorang hamba. Penyebab adanya risiko ini karena keterbatasan manusia. Keterbatasan manusia itu meliputi dua hal, yaitu ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Penelitian menegaskan bahwa manusia memiliki hak untuk memilih, dan penelitian juga menunjukkan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan memiliki konsekuensi. Ini artinya manusia memiliki peran untuk menentukan hasil yang telah dilakukannya. Sebagai seorang muslim, nilai agama menjadi panduan untuk bersikap dan bertingkah laku, termasuk bersikap dan bertingkah laku terhadap risiko. Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Al-Quran dan Hadis mengajarkan kita untuk memperhitungkan segala aktivitas dengan sangat matang dalam menghadapi risiko. Mungkin inilah yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.